Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herli Susika bersama dengan anggota kelompok saya, Linda Sofia, Lisna Saptari, Lidiawati Sukmaningsi. Di sini kami akan menjelaskan tentang rancangan atau desain penelitian yang meliputi klasifikasi, manfaat, dan seterusnya. Pengertian rancangan atau desain penelitian dalam arti luas adalah semua proses dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, sedangkan dalam arti sempit adalah pelaksanaan atau rencana tentang bagaimana mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data. Kemudian manfaat rancangan penelitian ada 4, diantaranya yang pertama sebagai kerangka operasional, yang kedua sebagai penegasan intensitas dan ekstensitas, yang ketiga sebagai estimasi kesulitan dan cara mengatasinya, yang terakhir untuk mengatasi keterbatasan hasil. Klasifikasi rancangan penelitian itu dibagi menjadi 2, yaitu rancangan eksploratif dan konklusif. Rancangan eksploratif adalah rancangan yang bertujuan untuk menyelidiki suatu masalah atau situasi untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang baik dan mendalam tentang masalah atau situasi yang dijadikan objek penelitian. Rancangan penelitian konklusif adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek. Penelitian konklusif juga dibagi menjadi 2, yaitu deskriptif dan kausal. Ada beberapa proses dalam penelitian. Yang pertama, identifikasi dan pemilihan masalah penelitian, memilih kerangka konseptual, memformulasikan masalah penelitian dan membuat hipotesis, membangun penyelidikan atau percobaan, memilih serta mendefinisikan pengukuran variabel, memilih prosedur dan teknik samping yang digunakan, menyusun alat serta teknik untuk mengumpulkan data, membuat coding, serta mengadakan edit processing data, menganalisis data dan pemilihan prosedur statistik, dan yang terakhir, penulisan laporan dan hasil penelitian. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Linda Sofia. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu tentang proses rancangan penelitian. Yaitu yang pertama ada perencanaan, di mana perencanaan berisi judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, studi pustaka, kerangka berpikir atau pendekatan penelitian. Ada juga metode penelitian yang berisi variabel penelitian. Yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan berisi rancangan observasional atau eksperimental. Yang kedua ada instrumen. Yang ketiga ada pengukuran. Keempat ada analisis dan penarikan kesimpulan. Kemudian yaitu ada latar belakang, yaitu uraian tentang pertama informasi sehubungan dan timbulnya masalah penelitian. Yang kedua, alasan mengapa masalah itu penting dan perlu diteliti. Yang ketiga, dalam hal ini masalah harus didukung oleh faktor empiris atau pemikiran induktif sehingga jelas memang ada masalah yang harus diteliti. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah terdapat identifikasi masalah yang berisi KTI dan tulisan lain, penemuan ilmiah, pernyataan otoritas, pengamatan, dan lain-lain. Dan yang kedua, di rumusan masalah juga terdapat pemilihan masalah yang berisi apakah masalah ini penting, apakah sesuai bagi penelitian. Yang ketiga yaitu perumusan masalah yang berisi pertanyaan dan pernyataan. Yang terakhir ada tinjauan pustaka yang berisi mencari teori dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yang kedua penyusunan kerangka atau konsep yang digunakan. Yang ketiga yang utama keprimeran dan kebaruan, bukan hanya jumlah. Yang terakhir tidak hanya mengutip tetapi juga mengulas. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Baiklah, saya Lisna Saptari akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya atas nama Linda Sofia tadi.
Di sini, saya akan melanjutkan materi tentang hipotesis, yang dimana hipotesis itu yaitu jawaban sementara yang akan diuji kebenarannya secara empiris. Dan dimana hipotesis itu berupa pertanyaan atau pernyataan dan dirumuskan secara jelas dan padat yang didasarkan pada kerangka pikir. Selanjutnya rangkuman simpulan hasil telaah pustaka, dan yang terakhir dapat berupa hubungan atau perbedaan. Selanjutnya materinya yaitu landasan teori atau kerangka pikir, yang dimana di dalamnya itu terdapat pendekatan penelitian. Landasan teori yang dimaksud yaitu menyusun rumusan teoritis atau kerangka pikir tentang topik dan masalah berdasar pada hasil telaah pustaka dan penalaran, menunjukkan masalah ilmiah dan jalan pikiran dalam menjawab permasalahan. Kerangka pikir dapat berbentuk bagan, model matematik, atau persamaan fungsional yang dijelaskan secara naratif. Berikut metode penelitian atau pendekatan penelitian, di mana metode penelitian ini meliputi yang pertama penentuan variabel, yang dimana penentuan variabel ini yang di dalamnya terdapat objek pengamatan yang dijelaskan secara jelas secara operasional. Yang kedua yaitu penentuan alat pengambil data, yang dimana datanya itu harus bersifat sahih dan handal. Yang ketiga perencanaan penelitian. Yang keempat penentuan sampel yang bersifat representatif, dan yang kelima pengumpulan data, dan yang keenam yaitu analisis data, yang dimana analisis data itu dibagi menjadi dua, yaitu statistik dan non-statistik. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidiawati Sukmaningsih. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu tentang variabel penelitian, yang dimana variabel penelitian merupakan semua ciri atau faktor yang dapat menyebabkan adanya variasi. Klasifikasinya diantara lain, yang pertama variabel bebas, yaitu faktor yang menjadi pokok masalah. Selanjutnya variabel penghubung, tidak dapat diamati langsung tetapi hasilnya dapat diamati. Selanjutnya variabel tergantung, yaitu variabel yang tergantung dari variabel bebas. Selanjutnya variabel random, variabel sebab yang diabaikan pengaruhnya. Selanjutnya variabel moderator, yaitu variabel penting tetapi tidak diutamakan. Dan variabel kendali atau variabel yang selanjutnya yaitu tentang pengukuran, yang dimana hasil pengukuran variabel adalah data. Data merupakan segala informasi tentang variabel yang diteliti. Klasifikasinya terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder. Skala pengukurannya meliputi yang pertama skala nominal atau penggolongan, yang kedua skala ordinal atau penggolongan dan urutan, yang ketiga skala interval, penggolongan, urutan dan jarak, dan keempat skala rasio, penggolongan, urutan, jarak, dan rasio. Terakhir yaitu tentang analisis data. Yang pertama data statistik dengan uji Z atau uji T, analisis varian, dan analisis probit. Dan yang kedua tentang data non-statistik yang dengan sesuai tujuan dan desain penelitian. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.